Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Ramadhani Putri dengan NIM 0310242032. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam mengacu pada prinsip-prinsip yang mendasari sistem pendidikan dalam Islam. Menekankan pengembangan moral dan spiritual selain aspek akademis. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk individu yang berakhlak mulia. Dalam video ini, saya akan membahas tujuan, metode, dan tantangan pendidikan Islam di era modern, serta pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Konsep filsafat pendidikan Islam yaitu pertama, mengacu pada nilai-nilai Islam. Tujuan utamanya untuk pengembangan individu yang berakhlak mulia. Selanjutnya, sumber filsafat pendidikan Islam. Al-Quran dan hadis sebagai landasan. Al-Quran adalah kitab suci Islam yang berisi wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai pedoman hidup dan sumber hukum. Hadis adalah catatan perkataan dan tindakan Nabi Muhammad yang menjelaskan dan menerapkan ajaran Al-Quran. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk dasar ajaran Islam. Pemikiran ulama dan filsuf muslim mencakup pada yang pertama itu ada ulama, fokus pada interpretasi Al-Quran dan hadis, serta pengembangan hukum Islam atau fikih dan spiritualitas atau tasawuf. Mereka seperti Imam Al-Ghazali berkontribusi pada pemahaman agama. Yang kedua ada filsuf, seperti Al-Farabi dan Ibn Sina menggabungkan pemikiran Yunani dengan ajaran Islam, mengeksplorasi metafisika, epistemologi, dan etika, serta menjembatani rasionalitas dan wahyu. Keduanya ini berperan penting dalam tradisi intelektual Islam. Metode pendidikan Islam yang pertama itu pengajaran melalui keteladanan. Pengajaran melalui keteladanan ini adalah metode pendidikan yang mengedepankan contohnya itu perilaku positif untuk ditiru. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW menjadi teladan utama dalam etika dan nilai-nilai kehidupan. Metode ini efektif dalam membentuk karakter dan menginternalisasi ajaran karena memberikan contoh langsung penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada pendekatan dialogis dan partisipatif. Pendekatan dialogis menekankan percakapan terbuka dan saling mendengarkan untuk membangun pemahaman bersama. Sementara itu, pendekatan partisipatif mendorong keterlibatan langsung semua pihak dalam pengambilan keputusan. Keduanya ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Konsep keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan antara ilmu dan akhirat. Keseimbangan antara ilmu dan akhirat penting untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Ilmu membantu kita memahami dunia dan berkontribusi positif, sedangkan fokus pada akhirat mengingatkan kita pada tujuan hidup yang lebih tinggi. Dengan mengintegrasikan keduanya, kita dapat menggunakan ilmu untuk berbuat baik dan meningkatkan kualitas spiritual sehingga mencapai sukses di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Lalu yang kedua, pengembangan aspek jasmani, rohani, dan intelektual. Pengembangan aspek jasmani, rohani, dan intelektual ini harus dilakukan secara seimbang agar individu menjadi utuh dan berdaya guna. Aspek jasmani berfokus pada kesehatan fisik, aspek rohani pada spiritualitas, dan aspek intelektual pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan berbasis akhlak. Itu pentingnya pendidikan moral. Pendidikan moral ini penting untuk yang pertama membangun karakter, yang kedua pengendalian diri, ketiga interaksi sosial, memfasilitasi hubungan yang harmonis. Yang keempat itu pencegahan negatif, yaitu mengurangi perilaku yang merugikan.
Lalu yang kelima, kesadaran sosial, yaitu peran akhlak dalam kehidupan sehari-hari dalam pendidikan Islam. Pertama, guru sebagai teladan. Dalam pendidikan Islam, guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan bagi siswanya. Sikap, perilaku, dan akhlak guru harus mencerminkan nilai-nilai Islam karena siswa cenderung meniru apa yang dilihat dan dicontohkannya. Oleh karena itu, guru harus menjadi panutan yang baik dalam hal ibadah, kejujuran, maupun dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua itu tanggung jawab moral dan spiritual. Guru dalam pendidikan Islam memiliki tanggung jawab yang besar, tidak hanya dalam mengajarkan ilmu, tetapi juga dalam membimbing moral dan spiritual siswa. Guru diharapkan bisa menanamkan nilai-nilai agama, mengarahkan siswa untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam, dan membantu mereka berkembang menjadi individu yang baik di dunia maupun di akhirat. Pendidikan Islam modern. Nah, yang pertama itu ada globalisasi dan dampaknya. Globalisasi membawa pengaruh budaya luar yang bisa mengancam nilai-nilai Islam, terutama itu melalui media sosial dan teknologi yang seringkali bertentangan dengan ajaran agama. Dua, penyimpangan nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Pendidikan modern lebih fokus pada aspek akademis dan teknis, sementara nilai-nilai moral dan akhlak Islam sering terabaikan yang dapat menyebabkan penyimpangan dalam pengamalan ajaran agama. Solusi dan inovasi. Yang pertama itu ada integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan agar siswa tidak hanya berkembang secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang baik sesuai ajaran agama. Yang kedua itu pemanfaatan teknologi. Dalam pendidikan, memanfaatkan teknologi untuk memperkaya proses belajar seperti pembelajaran online, aplikasi pendidikan, terus tuh media digital yang dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.